Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuda Prasetyo dengan NIM 238101053 dari kelas PAI 3A Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam modern di Cina. Sejarah Islam di Cina. Islam memiliki catatan sejarah yang penting di Cina. Di negeri tirai bambu tersebut, Islam telah masuk dan mewarnai kehidupan masyarakat sejak abad ke-7 Masehi. Ini berarti sudah lebih 14 abad yang lalu Islam berkembang di Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah ungkapan petuah Arab yang sering kita dengar. Ungkapan yang menggambarkan bahwa sebuah ilmu pengetahuan harus dikejar walau sampai ke negeri Cina. Tak heran bila hingga kini cukup banyak penduduk Cina yang beragama Islam. Kendati tak sebesar Indonesia, masyarakat Muslim di Cina sangat taat dalam menjalankan ibadahnya. Bahkan di sejumlah daerah terdapat perkampungan Muslim di Cina. Terdapat beberapa suku bangsa yang beragama Islam, termasuk etnik Huizu, Uighur, Kazaks, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Tatar, dan lain-lainnya. Penduduk Islam merata tinggal di seluruh Cina, terutamanya di bagian barat laut. Pada awalnya, pemeluk agama Islam terbanyak di Cina adalah para saudagar dari Arab dan Persia. Mereka bercampur dengan orang-orang Cina. Mereka dijuluki sebagai orang-orang Hui. Di Cina ada banyak kelompok. Kelompok terbesar yang biasanya kita sebut orang Cina adalah kelompok Han. Han adalah orang-orang berperawakan Cina yang sering kita lihat, tapi Han adalah mayoritasnya. Dan umat Muslim bercampur dengan para Han, dan mereka kemudian dikenal sebagai Hui. Masyarakat Cina Muslim dikenal dengan sebutan kelompok Hui. Kelompok Hui adalah warga yang tersebar di beberapa daerah yang berpenduduk Hui, baik secara fisik dan bahasa. Kelompok ini tidak menganggap dirinya sebagai warga Cina, disebabkan mereka tidak makan daging babi, menyembah nenek moyang, tidak berjudi, tidak mengonsumsi minuman keras, dan tidak mengisap ganja. Adapun dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Cina pada masa Islam yaitu yang pertama, dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 sampai 907 Masehi. Kemudian ada dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 sampai 1279 Masehi. Kemudian dinasti Yuan dari tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Kemudian dinasti Ming dari tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Kemudian selanjutnya ada dinasti Qing dari tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Selanjutnya yaitu teori-teori masuknya Islam ke Cina. Teori pertama, masuk melalui jalur dakwah sahabat Nabi. Salah satu pendapat tradisional masyarakat Cina adalah bahwa Islam pertama kali masuk ke Cina pada masa Rasulullah SAW di penghujung akhir kekaisaran dinasti Sui dan awal pemerintahan dinasti Tang, diperkirakan sekitar tahun 617 Masehi. Teori ini dapat diperkuat oleh fakta bahwa pada abad ke-5 Masehi telah terjadi hubungan antara negara-negara di seluruh dunia. Selain ada beberapa pendapat dan perbedaan tentang kapan Islam masuk ke Cina, juga ada beberapa perbedaan tentang siapa yang pertama kali mengenalkan Islam di Cina. Ansori Thoyyib mengatakan bahwa Abdul Wahab bin Abi Kasab atas perintah Rasulullah SAW pertama kali memperkenalkan agama Islam ke wilayah Cina. Dia melakukan ini dengan menyampaikan dan memberikan hadiah kepada penguasa Cina saat itu. Selanjutnya ada pendapat lain bahwa pada masa dinasti Tang pertama kali terjadi hubungan diplomatik antara negara Islam dengan kekaisaran Cina. Khalifah Utsman bin Affan menunjuk seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai duta besar sekitar tahun 651 Masehi. Sa'ad bin Abi Waqqas diterima dan disambut baik oleh masyarakat setempat.
dan beliau pun mulai melakukan penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Teori selanjutnya yaitu masuk melalui jalur perkawinan. Ini seperti dengan ketika saudagar Muslim dari Arab atau Persia pergi berdagang ke Cina, di mana banyak dari mereka menikahi wanita lokal dan kemudian tinggal di sana. Salah satu buktinya adalah penampilan mereka yang sangat mirip dengan orang Arab, Persia, Uzbekistan, dan negara lain. Pernikahan tersebut sangat membantu proses perkembangan agama Islam di Cina. Kemudian teori ketiga, masuk melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan terbagi menjadi dua rute, yaitu yang pertama, perdagangan jalur laut. Sebelum agama Islam masuk ke Cina, saudagar Arab dan Persia telah menjalin hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Cina melalui rute perdagangan laut. Ini sesuai dengan kebiasaan perdagangan Arab dan Persia dan terus berlanjut selama dinasti Tang, Sung, Yuan, dan Ming. Jalur laut ini masih digunakan oleh para saudagar Islam dari Arab dan Persia selama dinasti Tang, Sung, Yuan, dan Ming. Salah satu cara Islam masuk dan berkembang di daratan Cina adalah melalui jalur ini. Kemudian selanjutnya perdagangan jalur darat. Para pedagang melewati Basra, Baghdad, Damaskus, Samarkand, Bukhara, dan kota-kota Turkmenistan di Asia Tengah untuk menuju dataran Cina. Jalur sutra menghubungkan Baghdad, Asia Tengah, dan Cina melalui kota-kota ini. Jalur sutra adalah salah satu jalur perdagangan yang paling tua dan paling terkenal yang menghubungkan daerah Cina dengan daerah lainnya. Jalur ini terkenal karena pertukaran budaya antara penduduk seperti Asia dan Persia. Orang-orang yang mayoritas memeluk agama Islam juga menyebarkan agama mereka melalui jalur ini sampai ke barat Laut Cina. Dari tiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Cina secara damai dan tanpa kekerasan. Selain itu, agama Islam disebarkan melalui proses akulturasi budaya antara budaya Cina dan syariat Islam, sehingga Islam diterima dengan baik di masa itu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Muslim yang melakukan pembaharuan di Cina. Di antaranya yaitu yang pertama ada Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan seorang jenderal terkenal dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga saat sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di wilayah timur, termasuk ke Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam ke Cina, terutama melalui interaksi dengan dinasti Tang. Ia juga dikenal sebagai diplomat yang berhasil menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Tokoh selanjutnya yaitu Laksamana Cheng Ho, adalah seorang pelaut dan penjelajah Muslim dari Cina yang dikenal karena ekspedisi maritimnya ke berbagai negara, termasuk Asia Tenggara, India, dan Afrika. Cheng Ho berkontribusi dalam memperkuat hubungan perdagangan antara Cina dengan negara-negara Islam. Ia juga memainkan peran penting dalam penyebaran budaya dan agama Islam melalui perjalanan-perjalanannya. Kemudian selanjutnya juga ada Yusuf Madeksin, adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di Cina, terutama dalam hal penerjemahan dan pendidikan. Yusuf Madeksin dikenal karena karyanya dalam menerjemahkan teks-teks penting Islam ke dalam bahasa Mandarin, sehingga memudahkan akses umat Islam di Cina terhadap ajaran Islam. Nah, jadi kesimpulannya, Islam sendiri mulai mewarnai kehidupan bangsa Cina pada abad ke-7 Masehi. Ada beberapa teori mengenai jalur masuknya Islam ke Cina, antara lain melalui jalur sahabat Nabi, jalur perkawinan, dan jalur perdagangan. Dan dari tiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Cina secara damai dan tanpa kekerasan. Sekian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.